A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang identitas irfan Islami. Pertama, sumber irfan dan tasawuf Islami. Jadi pada dasarnya pandangan sebagian pemikir barat yang dikenal dengan ahli ketimuran atau orientalis terhadap irfan dan tasawuf di dunia Islam, mereka itu menisbahkan tasawuf kepada sumber non-Islami. Dalam artian bahwa irfan Islami itu atau tasawuf itu sumbernya tidak dari ajaran Islam, tapi diambil dari luar ajaran Islam. Jadi mereka bersandar pada persangkaan bahwa ajaran Islam sendiri tidak mempunyai kandungan untuk pengembangan dan pengajaran tasawuf dan irfan. Tentu pandangan ini adalah suatu bentuk pandangan yang tidak benar, ya. Dan itu juga ya para ahli orientalis belakangan mengakuinya, dan bermunculan misalnya pemikir-pemikir seperti Henry Corbin, William Chittick, Christopson, ya. Itu semua mengakui bahwa ajaran Islam kaya dengan kandungan ma'nawiyah, kandungan spiritual. Kita sendiri sebagaimana ketahui, agama Islam ini ya penuh dengan ajakan hidup zuhud, tidak mencintai dunia. Bahkan untuk menjalani hidup demikian ini ya cukup kita mengikuti dan meneladani sunnah dan sirah Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam serta Amirul Mukminin Ali alaihi salam. Ya mungkin juga dikarenakan mereka tidak meneliti kandungan daripada doa-doa yang terkandung di dalam doa-doa Ahlul Bait. Sekiranya peneliti ini melihat seperti doa Kumail, doa Jausan Kabir, doa Sya'baniyah, ya itu tidak mungkin dia berpandangan seperti itu. Di samping itu juga kita jumpai riwayat hidup zuhud yang dilakukan oleh sebahagian sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pada pertemuan sebelumnya kita isyaratkan tentang adanya yang disebut dengan ahli suffah. Tapi yang terpenting adalah Nabi mulia Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam riwayat
ya, tentang salatnya, salat malamnya, tentang di dalam kesehariannya terhadap apa istilahnya, banyak lapar tidak atau puasa, ya. Demikian pula Amirul Mukminin Ali alaihissalam, ya. Sebagaimana kita ketahui, beliau hidupnya sangat zuhud. Dan ada perkataan beliau bahwa jauhlah kau dunia, kau sudah saya talak 3. Ya, istilahnya tidak ini lagi. Demikian juga kita lihat kitab suci Al-Quran dan kitab hadis banyak mengisyaratkan tentang tinjauannya terhadap persoalan dunia, di mana ya kehidupan dunia itu adalah suatu kehidupan yang rendah. Ya, dunia itu sendiri sebenarnya berasal dari kata dana, artinya rendah, dekat, hina, ya. Dan Islam senantiasa mengajarkan kita jangan terpaku pada dunia dan jauhkanlah kecintaan terhadap dunia. Memperingatkan tentang adanya hari akhirat serta menganjurkan membersihkan batin, membersihkan kalbu kita. Ayat suci banyak yang berbicara tentang persoalan ini, seperti wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta kesempurnaannya, kada aflaha man zakkaha, beruntung, bahagia, sempurna orang yang menyucikan nafsnya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya atau misi kenabian sendiri. Tuhan mengutus nabinya mengajarkan ilmu-ilmu, yatlunal kitab, membacakan kitab, ya, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, menyucikan kehidupan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Demikian pula seperti ayat kada aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya dan mengingat nama Tuhannya, wa dzakara asma rabbih fasalla, mengingat nama Tuhannya maka ia salat. Jadi mengingat Tuhan, salat adalah dimensi untuk mendapatkan maknawiyah, mendapatkan spiritual. Salat itu merupakan media paling sempurna untuk mendapatkan maknawiyah dan spiritual. Makanya kalau kita lihat para ulama itu menulis buku-buku tentang rahasia-rahasia salat. Tadi saya dengar ceramahnya Rahbar. Jadi Rahbar itu ceramah di dalam peringatan haulnya, yakni wafatnya Imam Khomeini rahmatullah alaih. Suatu ceramah yang mengandung sangat besar sekali kandungannya terhadap revolusi Islam Iran serta dunia Islam. Beliau menyinggung salah satu jejak Imam Khomeini, kehidupan Imam Khomeini. Beliau adalah ahli ma'nawiyah, beliau adalah ahli menyucikan diri. Tapi tidak sebatas itu. Ya, beliau juga berjuang. Beliau istilahnya bagaimana di dalam kehidupan itu menerapkan ma'nawiyah di dalam berbagai medan kehidupan.
Beliau ahli akal, ahli rasional. Ya. Satu representasi sosok manusia sempurna dalam terminologi istilahnya selain imam yang kita saksikan di abad ini. Karena kita masih saksikan, kita masih seperti saya, usia saya masih ya masa-masa mahasiswa itu tahun 79 revolusi, beliau wafat itu tahun berapa? Saya lupa, 10 tahun setelah revolusi, berarti sekitar tahun 89 beliau wafat. Ya, saya masuk kuliah tahun 88. Ya. Artinya saya sudah sebenarnya mesti mengalami fase-fase kehidupan imam. Ya. Beliau punya karya terkait irfan teoritis dan praktis. Irfan teoritis, ada kitabnya namanya Misbahul Hidayah ilal Khilafah wal Wilayah. Saya punya pembahasan di channel itu ada 2 kali pertemuan, tapi tidak saya lanjutkan. Pembahasannya cukup berat. Beliau misalnya punya ta'liqah terhadap irfan teoritisnya Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi. Jadi ada perbedaan pandangan, beliau mengutarakan perbedaannya. Ya. Kemudian yang bernuansa amalia seperti Arbauna Hadisan, sebenarnya Arbauna Hadisan itu bahasa Arab, aslinya bahasa Persia. Namanya Cehel Hadis, Syarah Cehel Hadis. Syarah 40 hadis, Cehel itu 40. Jadi aslinya bahasa Persia. Dan itu kalau kita membahasnya adalah memberikan pemaknaan teoritis dan praktis. Jadi dia sebuah kitab bisa dijadikan rujukan bersair suluk. Nah, beliau menulis juga tentang salat. 2 kitab beliau membahas tentang salat. Maksudnya yang secara detail, kalau tidak detail ya terkandung dalam kitab-kitab beliau. Tapi secara detail beliau 2 kitabnya. 1 Adabus Shalah, satunya lagi Sirrus Shalah. Adabus Shalah itu adalah adab-adab salat. Sirrus Shalah, rahasia salat. Di situ beliau menunjukkan muatan salat itu, betapa salat itu pada hakikatnya adalah media spiritualitas ma'nawiyah yang tidak ada taranya. Ya. Dan banyak kitab-kitab yang ditulis lagi urapa tentang masalah salat. Asrarus Salah, rahasia-rahasia salat. Maksud saya apa? Kita ini kalau mau ma'nawiyah cari di salat, cari di ibadah-ibadah Islam, cari di zikir, cari di baca Al-Quran, cari di puasa. Itu semua. Orang Barat, ahli ketimuran menilai kita bahwa kita itu minjam ma'nawiyah dari luar. Tasawuf kita itu minjam dari luar. Ada yang mengatakan kita minjam dari India, ajaran Hindu. Ada yang mengatakan dari ajaran Masihi, Kristen. Ada yang mengatakan dari Yahudi, ada yang mengatakan dari Persia, ajaran Persia dan sebagainya. Tidak perlu. Islam dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan orang-orang ma'nawiyah. Ya. Ayat suci Al-Quran demikian penjelasannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya, menyebut nama Tuhannya, ia salat. Tapi ayat ini mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunia, bahwa kebanyakan kita ini cenderung kepada dunia. Akan tetapi kalian itu cenderung kepada dunia. Tu'thiruna, lebih mencintai dunia, lebih suka dunia.
Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu adalah lebih baik, khair, lebih baik, wa abqa, dan kekal, lebih kekal. Ya. Karena itu kalau kita misalnya membahas masalah tasawuf, irfan, bukan berarti kita tidak boleh mencari nafkah, enggak. Itu justru menyalahi irfan itu sendiri. Menggantungkan beban kehidupan kita kepada orang lain itu justru bertentangan dengan irfan itu sendiri. Bertentangan dengan Islam itu sendiri. Islam justru harus berkhidmat kepada siapa? Ya. Kalau punya istri, punya keluarga, khidmat kepada keluarga, punya anak, khidmat kepada anak. Terhadap masyarakat, berkhidmat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, bukan berarti tidak mencintai dunia, tidak kerja keras, tidak seperti itu. Ya. Cuma kalau kita memang ingin bersair suluk, pesannya kita para urafa, ulama mengatakan jangan berlebihan cari dunianya. Jangan berlebihan dari kebutuhannya. Kapan kita mau berlebihan dari kebutuhan, ya itu membuat kita akan istilahnya pasti banyak kehilangan kesempatan maknawiyah. Nah, misalnya tentang permasalahan tauhid yang merupakan puncak spiritualitas dalam perspektif Islam, kita akan menjumpai berbagai ayat suci Al-Quran terhadap masalah ini. Coba kita renungkan, di mana kita bisa dapatkan sebuah ungkapan simple tapi sangat mempunyai makna yang dalam sekali. Quran mengatakan, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kau menghadap, disitulah wajah Allah. Ini kalau kita tidak memahami dengan pendekatan tauhid yang sangat dalam, itu kita tidak memahami apa makna wajah Allah, apa makna kemana pun kita menghadap, di situ wajah Allah. Ya. Nah, ini semua ma'rifat yang harus kita pahami. Bukan hanya sekedar lahir kita dengar, di mana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Apa maksudnya? Apa kita mau mengatakan ketika saya menghadap tiang tembok ini, itu wajah Allah dalam makna yang lahir? Ya. Atau misalnya ayat suci, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang batin. Sementara semua fenomena ini ya awal akhir, lahir batin. Alam syahada ini adalah alam lahir mutlak. Kalau dia juga alam lahir mutlak, ya sesuai dengan ini, dia yang batin, dia yang lahir, dia yang batin. Bagaimana kita memaknai semua ini? Perlu pembahasan yang lebih dalam terhadap permasalahan ketuhanan, permasalahan tauhid. Atau Allahu nurus samawati wal ard. Kenapa tidak mengatakan Allahu munawwirus samawati wal ard?
Berbeda kalau kita mengatakan Allahu nurus samawati, Allahu munawwirus samawati wal ard. Allahu nurus samawati, Allah cahaya langit dan bumi. Allahu munawwirus samawati, Allah mencahayai langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi artinya apa? Dalam suatu perspektif, wujud itu sama dengan cahaya. Di dalam falsafah Suhrawardi. Dalam falsafah Suhrawardi, ia menganut prinsipalitas cahaya. Cahayalah yang bertingkat-tingkat, cahaya yang bergradasi. Kalau setiap wujud itu adalah cahaya, maka setiap ada merupakan representasi daripada Tuhan. Setiap cahaya merupakan representasi daripada Tuhan. Ada saya punya pembahasan tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim dalam membahas tafsir mistisisme Imam Khomeini rahmatullah alaih. Di situ agak sedikit detail saya bahas tentang permasalahan ini. Terdapat di dalam kitab hadis Al-Kafi bahwa Tuhan mengetahui di akhir zaman terdapat orang-orang yang memiliki pemahaman yang dalam terhadap tauhid. Karena itulah ayat-ayat surah Al-Hadid dan surah Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas diturunkan. Yang mana tadi ayatnya itu wal awwalu wal akhir waz zahiru wal batin, atau dalam surah Al-Ikhlas Allah Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam perspektif filsafat, dia membagi tauhid, ada yang disebut tauhid ahadi dan ada disebut tauhid wahidi. Kalau di dalam perspektif irfan ada yang disebut makam ahadiyah dan makam wahidiyah. Awal dari surah Al-Ikhlas itu menunjukkan tentang tauhid ahadiyah. Tauhid ahadiyah tinjauannya itu terhadap zat Tuhan sendiri, ya, tidak membandingkan kepada yang lain. Jadi terhadap zat Tuhan sendiri, bahwasanya zat Tuhan itu adalah tunggal hakiki, basitul hakikah. Jadi tinjauannya terhadap zat itu sendiri. Tapi kalau tauhid wahidiyah, zat Tuhan dibanding dengan yang lainnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada sesuatu yang sekufu, yang setara dengannya. Karena zatnya adalah tidak terbatas, wajibul wujud, tidak terbatas. Tentu zat yang tak terbatas tidak mempunyai bandingan terhadap zat-zat semua yang lain, karena semua yang lain itu terbatas. Kita akan juga menjumpai riwayat dalam hadis qudsi, seperti Tuhan berfirman, hambaku mendatangiku di malam hari dengan melakukan amal-amal nafilah, dan aku mencintainya. Ketika aku mencintainya,
Aku adalah telinganya sehingga dia mendengar. Aku adalah matanya sehingga dia melihat. Aku adalah lidahnya sehingga dia berbicara. Dan aku adalah tangannya sehingga dia mengambil. Jadi di sini iradahnya adalah iradah ilahi. Aku adalah penglihatannya. Aku adalah matanya sehingga dia melihat denganku. Sebenarnya di sini mata bukan penglihatan. Aku adalah pendengaran sehingga dia denganku mendengar. Ini mungkin tidak bisa tercipta kecuali ketika sampai pada fana. Jadi pada tataran perjalanan irfan, ketika hamba sampai kepada hak subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan fana. Juga kita akan mengenal istilah di dalam Al-Quran, liqaullah, ridwanullah, atau ayat-ayat berbicara tentang wahyu, ilham, pembicaraan malaikat, baik itu kepada anbiya maupun selain anbiya. Hazrat Maryam kan bukan seorang nabi, tapi ia berbicara dengan malaikat Jibril sesuai dengan penjelasan ayat suci Al-Quran. Malaikat berbicara kepada Hazrat Maryam, malaikat Jibril. Sebenarnya malaikat itu masih sudah manifestasi alam eksternal. Wujud malaikat itu sudah alam eksternal. Manusia bisa lebih daripada itu. Dalam riwayat, malaikat Jibril menemani Nabi bermi'raj, dia tidak lagi menemani perjalanan selanjutnya. Ya. Ya, serta lebih khusus lagi ayat yang berhubungan dengan Mi'raj Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah ada dua penjelasan tentang Mi'raj itu. Kalau kita membahas tentang Mi'raj, ada yang di surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu ayatina. Itu satu pembahasan. Ada juga di surah Fussilat di mana Tuhan berkata, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna." Jadi kedekatan Nabi dengan Tuhan itu sedekat dua ujung busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Makam ini sudah tidak bisa dimasuki malaikat. Makam qaba qausain dan makam adna namanya. Kalau dalam istilahnya nanti makam qaba qausaini itu adalah makam wahidiyah, tingkatan wahidiyah. Kalau adna tingkatan ahadiyah. Dan itu adalah manifestasi pertama. Ada di makam wahidiyah, di tajalli atau di ta'ayyun kedua.
Ayanu sabita. Ayanu sabita itu tidak lain dari manifestasi nama-nama Tuhan. Iya. Oleh karena itu para sufi sendiri menyandarkan seluruh makam-makam dan stasiun-stasiun yang mereka raih atas ayat dan riwayat. Jadi misalnya mereka membagi, ada yang disebut iman, ihsan, Islam. Jadi Islam, iman, ihsan. Paling tinggi misalnya ihsan, ya. Islam dulu, iman, baru ihsan. Nanti di dalam Islam terdapat banyak makam-makam. Di dalam iman jagi terdapat banyak makam-makam. Demikian pula di dalam ihsan. Ya. Serta mereka menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai istilahnya puncak, ya, sebagai puncak syekh dalam silsilah, ya, artinya pembimbing, ya, pembimbing. Dan rata-rata tarekat itu sebelum ke Rasulullah ke Imam Ali dulu sebagai kota ilmu. Jadi misalnya silsilahnya itu panjang. Nah, sebelum ke Nabi ke Imam Ali, bahkan ada kepada sebagian a'immah dulu. Ada ke Imam Ja'far Shadiq, ada ke Imam Ridho, ya. Juga sebagian. Tapi ya sebelum ke Nabi ke Imam Ali. Nah, ada sebagian kecil sedikit sekali ke selain Imam Ali. Pada hakikatnya di sini ada istilahnya begini. Jadi hasil mukasyafah itu kan ilmu huduri, pasti benar. Ya. Tapi interpretasinya ini permasalahan ketika dia berubah menjadi pengetahuan husuli. Kalau ia butuh diargumentasikan, tentunya orang yang mempunyai kudrah atau kekuatan akliyah yang bisa memberikan argumentasi, ya. Tapi kalau dia tidak butuh argumentasi, tapi butuh narasi. Nah, narasi apa ya? Narasi apa ia baca? Maksudnya sumber apa yang ia baca? Nanti sumber ini yang menjadi tafsirannya. Jadi ada pengaruh ke situ ketika kembali dari kondisi mukasyafah. Ya. Makanya terkadang dia misalnya bisa saja sahabat yang lain, tapi pada hakikatnya kalau dia punya suluki benar, karena itu tidak ada kesalahan tapi suluki. Kalau sulukinya benar, mukasyafahnya niscaya pasti Imam Ali sebelum sampai ke Nabi. Ya, salah satu misalnya tarekat itu bukan kepada Imam Ali. Menurut saya di sini boleh jadi pengaruh narasi itu tadi terhadap syekh yang mendapatkan mukasyafah tersebut, baru menurunkan kepada murid-muridnya. Nah, mereka juga mempunyai perbedaan dalam perspektif terhadap dunia. Jadi mereka menjauhi makna penistaan dunia dan penampakan kerahiban. Dan ini apa yang disebut sebagai fakr Muhammadi. Makanya kalau kita melihat itu, arif-arif yang benar dalam perspektif
irfan ahlul bait itu tidak model-model bagaimana. Modelnya biasa-biasa saja. Cuma mungkin kalau kita lihat pakaiannya sederhana. Tapi bukan berarti ada pakaian khusus dia gunakan. Tapi kalau kedudukannya ya seperti Arif Ali Qadi Tabatabai, Ayatollah Ali Qadi Tabatabai. Ya. Itu sampai pada tauhid. Kalau tidak salah beliau punya penjelasan 20 tahun atau 40 tahun. 20 tahun atau 40 tahun, 20 tahun lah, katakanlah 20 tahun mungkin. Selama beliau bersair suluk itu, istilahnya dia tidak menemukan mukasyafah. Jadi juga kalau sair suluk itu bukan berarti ukuran keberhasilan, maksudnya keberhasilan itu langsung ada mukasyafah. Tapi memang ya pada tingkat tertentu mesti ada mukasyafah. Jadi beliau sair suluk demikian lama tidak mendapat mukasyafah. Tapi mukasyafah langsung puncak daripada mukasyafah yang dia dapat. Nah, istilah ini adalah Faqr Muhammadi. Yakni Faqr Muhammadi itu bukan berarti ketika sair suluk tidak kawin. Karena menurut ajaran Rasulullah justru kawin itulah yang menyempurnakan agama. Kesempurnaan agama, kesempurnaan ma'nawiyah. Ya, tidak seperti fakir isawi. Hidup kerahiban, yakni tidak menikah, tidak makan daging dan seterusnya. Islam tidak. Tetap menikah, makan daging. Dan istilahnya suluknya Islam itu paling memberikan keseimbangan. Sebenarnya paling memberikan keseimbangan. Nah, tentu dengan melihat berbagai hal ini, ya kita semakin yakin ketakbenaran tentang pandangan kaum orientalis terhadap persoalan irfan dan tasawuf, bahwa ia berasal dari luar. Ada ilustrasinya Syed Mutahari seperti ini. Bagaimana menurut kita, pandangan kita, kalau misalnya ada orang di tangannya ember, dia berdiri di pinggir sungai yang demikian luas airnya. Dia juga mendengar bahwa di balik gunung sana ada sumber air, tapi tidak seluas sumber air yang ada di sisinya itu. Ya. Apakah logik kalau orang yang di tangan embernya ini harus melewati perjalanan jauh untuk mengambil air, melewati gunung itu? Ataukah dia langsung saja ambil air yang sudah ada di dekatnya, yang justru sangat luas sekali airnya? Nah, itu ibaratnya Islam dengan ajaran lain. Islam sumber irfaninya, tasawufnya demikian luasnya. Ya, apakah masih butuh yang misalnya pergi ke tempat lain mengambil? Tidak butuh. Tidak logik. Ya. Nah, ini yang kita punya tinjauan. Ya. Subjektivitas yang menyaksikan sesuatu dengan subjektivitas
tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Itu yang kemarin kita sebutkan melalui pengalaman saya alami, yang kita alami, untuk disaksikannya itu saya tidak saksikan. Itu untuk menjadi penyaksian itu orang yang saya itu bagaimana? Jadi tetap harus mempunyai tolok ukur. Jadi permasalahan mukasyafah ini bagi yang mengalami mukasyafah tentu sesuatu hal yang sifatnya ia tidak bisa sanksikan. Tapi benar subjektivitas, subjek personal sifatnya. Karena itu ya dalam mengukur kebenaran dia harus menyesuaikan dengan pertama ada istilahnya tolok ukur khusus, yakni tolok ukur khusus itu ada syekh. Syekh yakni yang mempunyai pengalaman maknawiyah yang sudah melewati berbagai perjalanan spiritual, ya. Makanya ini yang bisa pertama mengukur bahwa mukasyafah ini mukasyafah malakutiyah ataukah mukasyafah ini mukasyafah syaitania. Kedua, ya tentu argumen. Jadi harus juga akal. Akal itu bisa menjadi tolok ukur sesuai dengan dalil, argumen istilahnya, ya. Nah, pada konteks inilah maka hasil mukasyafah ini ya harus didalilkan, diargumentasikan. Misalnya, ketika seorang murafa mengalami fana, ia tidak menyaksikan realitas ini kecuali tunggal. Nah, bagaimana bisa menjadikan klaim ini sebagai sesuatu yang bersifat benar? Ya, tentu mesti dengan dalil, argumen. Sejauh apa argumen yang bisa membuktikan realitas itu, ya sejauh itu dia punya tingkat kebenaran. Ketiga adalah Al-Quran dan riwayat. Al-Quran dan riwayat sendiri bagi istilahnya kita setelah membuktikan Tuhan, membuktikan adanya kenabian lewat argumentasi akal kan, ya membuktikan wahyu Quran kebenarannya, ya ini juga tolok ukur. Jadi ada 3 itu tolok ukurnya. Jadi pengalaman memang bersifat personal, tetapi bukan berarti pengalaman personal ini tidak bisa disampaikan kepada orang kebenarannya, bukan. Makanya disinilah di dalam perdebatan sengit antara urafa dengan filosof itu keduanya berhadap-hadapan untuk membuktikan bahwa apa yang diklaim urafa itu bukan sesuatu yang tidak bermakna, tapi sesuatu yang juga mempunyai kebenaran yang hakiki. Sebenarnya sama seperti kita lapar misalnya kan. Dalam pengetahuan huduri yang paling sederhana, lapar misalnya. Tapi lapar ini bisa kita mudah memberitakan orang dan orang juga bisa terima karena semua hampir pernah mengalami lapar. Kalau saya mengatakan ada itu yang disebut lapar,
Apa itu? Ya seperti ini. Ya. Meskipun saya mengalami, karena Anda juga mengalami, ya kita bisa saling menerima bahwa itu benar. Tapi masalah mukasyafah ini kan tidak semua mengalami. Saya misalnya mukasyafah bertemu malaikat. Apakah ada kemungkinan pertemuan dengan malaikat? Ya pertama, misalnya para orang-orang yang menjadi tolok ukur dalam ma'nawiyah mengafirmasikan sesuai penjelasan kita sebelumnya bahwa kemungkinan terhadap mukasyafah itu ya bukti nyata adalah banyaknya orang. Kemudian orang-orang yang mengklaim itu kan bukan orang sakit. Sebagaimana misalnya ada beberapa buku-buku itu menuliskan tentang adanya penyakit seperti ini. Mereka justru orang yang paling akil, paling sehat, paling baik secara perilaku moral. Tidak mungkin bohong. Kemudian sama tadi rujukan kita ayat suci Al-Quran, riwayat menjelaskan tentang pertemuan terhadap malaikat misalnya. Serta argumentasi akal masuk ke filsafat ranahnya. Hikmat muta'alia itu salah satu bisa menjadi jembatan membuktikan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk sampai kepada alam-alam yang tinggi. Jadi tingkatan-tingkatan eksistensi ini yang bertingkat-tingkat ini, ya itu bisa dilewati dengan pergerakan-pergerakan kesempurnaan yang diraih oleh manusia. Sampai bisa memasuki alam misal, bahkan misalnya dalam filsafat iluminasi, Suhrawardi, kalau kita tidak memasuki alam misal, hanya pengetahuan argumentasi saja, kita tidak boleh disebut filosof. Jadi menurut dia filosof atau hakim adalah di samping mempunyai pengetahuan terhadap masalah-masalah filsafat, juga mempunyai pengalaman. Pengalaman transenden, masuki minimal alam misali misalnya, ketemu. Jadi dia itu ada penjelasannya ketemu dengan ruhnya Aristoteles. Filosof Aristoteles. Nas. Misalnya mukasyawat dengan imam yang mungkin kepada kepada hukum ini, bagaimana sudah waktunya untuk melawan keseliman. Kalau misalnya dalam tulisannya itu biasanya sekali itu beliau melakukan sebuah melawan sebuah keseliman di dalam pada waktu itu dengan tinggi sebagai yang dilawan. Nah, cerita yang saya tahu itu perintah dari agama Tuhan tidak mudah untuk menerima kalau begitu kan, karena dari sudah pada waktunya melawan muslim. Iya, kalau bagi kita kan pertama berita itu dulu, apa benar ada berita itu? Ya, berita itu dulu, apa benar ada? Ada memang istilahnya pengakuan imam. Kan itu yang pertama kita harus, jangan sampai cuma tafsiran orang dulu. Kalau berita itu memang benar, keluar dari ucapan imam, pertama kita lihat pribadi imam. Imam
Tidak pernah misalnya ngomong yang sifatnya tidak bernilai, tidak bermakna, atau sesuatu yang bohong misalnya, kan gitu. Kemudian bahwasanya ketemu dengan Imam Mahdi bukan cuma imam, beberapa ulama-ulama ketemu Imam Mahdi dan menjalankan apa yang menjadi anjuran Imam Mahdi, perintah Imam Mahdi. Ada misalnya namanya Bahrul Ulum, ulama Bahrul Ulum. Itu juga ada beritanya, informasinya. Ada juga Sebahoi yang kuburannya ada di Mashhad itu. Ada juga yang kemudian disinggung itu di dalam jadi yang membuat Masjid Jamkaron itu atas perintah Imam Mahdi. Jamkaron itu yang ada di Qum. Jadi bahwasanya fenomena seperti ini bukan sesuatu yang tidak akan terjadi, ya, artinya terjadi. Kepada imam ya terjadi. Nah, yang maksud saya itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, terjadi. Imam tidak mungkin bohong. Kalau dia mengatakan. Jadi yang pertama dulu beritanya, apa betul ada keluar dari imam kan? Ini masalah dulu. Jangan sampai orang punya tafsiran, karena banyak juga itu tafsiran. Tapi bukan keluar dari ucapan, yang urgen itu keluar dari lisan. Bahwa imam percaya kalau diperintah sama Imam Mahdi, ya itu jelas. Karena keyakinan, bentuknya keyakinan ini ya sesuatu yang sifatnya premis-premis aklinya sudah ada, kan? Nah, jadi pada hakikatnya dalam masalah persepsi dan pengetahuan terhadap masalah ini ya itu melampaui persepsi indrawi, ya. Tapi memasuki sebuah persepsi lebih tinggi daripada indrawi. Kalau menurut pembahagian itu ada persepsi indrawi, ada pengetahuan akal, ada pengetahuan nirvani, kemudian ada pengetahuan wahyuni. Ya. Nah, kalau di dalam filsafat hikmah muta'aliyah, ilmu dan ma'rifat itu disebutkan sebagai suatu bentuk hakikat eksistensi. Ia masuk kategori eksistensi, bukan dari jenis esensi. Karena itu pengetahuan itu juga bergradasi, sebagaimana eksistensi bergradasi. Ma'rifat itu mempunyai derajat-derajat. Ia mempunyai kekurangan dan kesempurnaan serta mempunyai kondisi lemah dan kuat. Jadi ilmu itu misalnya dalam suatu kepertekalan ia bertingkat-tingkat. Dan setiap kali eksistensi manusia berada pada tingkatan lebih kuat, ya, ia juga akan meraih ilmu dan ma'rifat lebih kuat. Ya, artinya ketika eksistensinya masuk alam misali, dia pun akan memperoleh pengetahuan alam misali. Kalau eksistensinya sampai ke alam akal, maka ia pun akan mendapatkan ma'rifat alam akal. Jadi manusia dengan perantara fakultas ma'rifat yang dimilikinya mempunyai kemampuan menghadirkan setiap persepsi dan pengetahuan dalam berbagai tingkatan
yang ada pada ruang lingkup dirinya. Dimulai persepsi indrawi, imajinasi, rasional akal, ya sampai musyahadah kalbu. Berdasarkan ini maka manusia itu bisa mempersepsi mahia-mahia maujud-maujud. Ya tentu maujud-maujud yang punya mahia. Dan bisa mengkonsepsi mafhum jika tidak memiliki mahia. Manusia bisa menghadirkan pengetahuan syuhudi, pengetahuan huduri. Ketika ia berada pada tingkatan keeksistensian. Levelnya naik. Ya, levelnya itu naik dari alam materi. Ada satu pendekatan epistemologi tapi ditolak di buku Daras Filsafat itu tentang konsepsi tadi universal itu. Ya. Jadi saya melihat tentang konsepsi universal itu di kalangan filosof Islam terbagi dua. Ada yang menerima teori Plato, ada yang menerima teori Aristoteles. Teori Plato bahwasanya jadi konsepsi universal itu tidak terbatas konsepsi saja yang universal, tapi mempunyai realitas eksternal. Sebagaimana misalnya individunya ada di dunia eksternal, universalnya juga ada di dunia eksternal. Nah, sebagian filosof Islam mengatakan pada dasarnya konsepsi universal itu pada hakikatnya adalah sebentuk pengetahuan dari jauh terhadap realitas universal itu. Kalau tadi siapa yang mempertanyakan bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan universal? Kita tadi Pak Hizbullah ya. Ya, sebagian sebenarnya bukan kita yang membuat pengetahuan universal itu, tapi malaikat ilmu yang memberikan kita pengetahuan universal itu. Ada juga pandangan seperti itu. Jadi bukan kerja akal kita. Jadi kita diberikan. Nah, kembali lagi sebagian memandang jadi konsep universal itu pada hakikatnya tidak ubahnya adalah penglihatan dari jauh terhadap realitas universal yang mempunyai realitas eksternal itu. Nah, nanti dia akan tersaksikan dekat ketika terjadi pengalaman huduri atau syuhudi itu. Jadi akan menyaksikan realitas eksternal yang universal itu. Misalnya manusia universal. Kalau dalam irfan kan ada disebut insan kamil. Sebenarnya bahasa insan kamil itu berasal dari bahasa irfan. Insan kamil itu adalah sebuah wujud dari segi kewujudan sedemikian luas kewujudannya mencakupi kewujudan yang semuanya berada di bawahnya. Jadi misalnya kalau dia mempunyai tubuh jasmani mencakupi kematerian, kemisalan dan akal kewujudannya itu. Kan kita ini kewujudan kita ini materi kan. Tapi kan bukan materi hak saja, ada ruh. Ruh kita ini kita tidak tahu di mana dia punya kedudukan kewujudan. Apakah sudah sampai dimisali? Nah, kalau insan kamil itu ya dia mencakupi kewujudan itu. Olehnya itu dia lihat semua realitas kewujudan. Kalau kita ini kan sedemikian sempitnya ya ruang ini saja kita lihat.
penglihatan, penginderaan. Kalau orang tertentu ada yang duduk di sini tapi dia saksikan Mekah. Ya, dia saksikan Mekah. Itu masih wilayah materi. Ada lagi, ya dia duduk di sini tapi dia saksikan alam malakuti. Jadi bergantung dari keluasan keeksistensiannya. Nah, jadi ini tadi satu pendekatan bahwa ada Plato, ada Aristoteles. Jadi Plato pun maksudnya wujud universal itu bukan universal konsepsional, tapi universal itu maksudnya keluasan keeksistensian. Kalau kita mau tafsirkan yang ini. Karena keyakinan Plato bahwa ya alam non materi itu lebih tinggi derajatnya daripada alam materi. Alam materi paling rendah. Bahkan dia memandang alam khayal, imajinasi itu lebih luas, lebih tinggi daripada alam materi. Ya, teori pengetahuan Plato itu. Jadi kenapa kemudian bisa hadir dari karena kita melakukan persepsi. Nah, jadi setelah melakukan persepsi intrawi pada tahapan itu, kita kemudian mengingat ada pengetahuan yang sifatnya universal yang tentunya betul di alam semesta. Yaitu teori pengingatan kembali. Ya, jadi konsep universal itu hadir karena peningkatan kembali setelah kita mempersepsi realitas objektif itu dengan persepsian. Ya, tapi itu baik ontologi maupun epistemologinya istilahnya tertolak. Ontologinya itu nafs itu, bahwa nafs itu kadim itu suatu persoalan. Karena nafs tanpa suatu pembeda tidak bisa. Dia mesti ada pembedanya. Nafs individu ini, nafs individu antum, individu saya, individu ini semua harus ada pembedanya. Kalau nafs bima huwa nafs semua harus sama dia. Jadi apa yang antum tahu harus sama dengan saya tahu. Ya harus satu. Ya. Memang ada nafs universal, tapi bukan itu yang dimaksud Plato. Yang dia maksud adalah nafs individual itu. Ya. Nah, saya kira saya tidak usah membahas bahagian ini. Epistemologi saya langsung bahas permasalahan. Kita sudah singgung epistemologi, yang jelas istilahnya dalam irfan itu yang mu'tabar ma'rifat adalah ma'rifat huduri, ma'rifat syuhudi, dan jalannya tentu bukan argumentasi. Jalannya adalah sair suluk, penyucian jiwa, syuhudi, ma'rifat syuhudi, ma'rifat huduri. Ya, huduri ini kan bertingkat-tingkat. Yang kalau kita bahas di epistemologi itu huduri dalam tingkatan istilahnya yang bukan ma'nawiyah itu, bukan yang transenden itu. Tapi pengetahuan huduri ma'nawiyah itu yang syuhudi itu. Ya. Syuhudi alam transenden. Nah, jalannya untuk memperoleh pengetahuan ini adalah sair suluk, penyucian diri. Ya, tentu kalau di dalam perspektif Islam penyucian dirinya masuk ke ranah ini. Ya, di dalam Islam itu ya syariat, tarikat dan hakikat. Syariat, tarikat dan hakikat. Artinya di dalam perjalanan Islam sair suluknya itu ya pertama syariat sebagai mukaddimahnya,
kemudian jalannya untuk menyampaikan itu yang disebut tarekat, dan apa yang dia sampai itu yang disebut dengan hakikat. Jadi dengan makna itu kan yang awal di ma'rifat itu berarti mulai dari ma'rifat itu baru terakhir Ma'rifatullah di sini dia maknanya husuli di sini. Iya. Maknanya husuli ataupun minimal maknanya adalah yang global. Global, huduri global. Nah, nanti ma'rifat yang akhir ini, hakikat yang akhir ini ya, yang detail. Oh, berarti ada ma'rifat di awal, ada ma'rifat di akhir. Ya, ma'rifat awal dan ada ma'rifat akhir. Yang ma'rifat awal globalnya ini. Tapi untuk memperoleh detailnya itu ya harus melewati semua itu sampai. Kan kalau tradisi Sunni kan begitu juga, syariat, ma'rifat. Hakikat, syariat, tarekat, hakikat. Baru dia ada ma'rifat. 4 dia. Dia di Ahlus Sunnah. Ada ma'rifat. Sebenarnya ma'rifat itu kelasiman pencapaian hakikat. Apa? Kita sudah capek kayaknya, Di. Bagaimana Pak Hizbullah? Pertemuan depan dimasuki ini? Ya. Jadi kita juga sudah hampir 1 jam ini kayaknya. Ya sudah lebih 1 jam memang. Kalau kita masuki panjang akan membahas memakan waktu misalnya 1/2 jam lagi. Nanti di minggu depan kita bahas syariat, hakikat dan syariat, tarekat dan hakikat. Ya. Oke. Sekian kita punya pembahasan, semoga bermanfaat. Nah, nanti setelah ini sebenarnya kita nanti memasuki sejarah daripada perjalanan tasawuf. Di situ kita akan mengenal tokoh-tokohnya, mengenal Al-Hallajnya, mengenal Junaidinya dan sebagainya. Ya. Nanti setelah perkembangan ini baru masuk teoritisnya, irfan teoritisnya, membahas ontologinya, teologinya, antropologinya. Nah, kalau amaliyahnya itu nanti dibahas secara terpisah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.